Hai teman-teman, thank you udah mampir di Steady Steps bareng gue, Chef Steady Rafael. Kali ini gue masak mitarashi dango. Nah, ini adalah national dish dari Jepang. Dan mitarashi dango itu beda sama dango yang sweet, yang manis ya. Kalau mitarashi dango ini adalah dango yang dibakar, lalu menggunakan saus mitarashinya. Di sini gue nggak modifikasi resepnya sama sekali, jadi ini resep basic. Karena kalau menurut gue resep basic itulah yang membawa mitarashi dango ini jadi terkenal sampai sekarang gitu. Cita rasanya ini sweet atau manis dan juga gurih at the same time. Gue akan kupas resep ini step by step. Oke teman-teman, sekarang kita langsung mulai aja buat dangonya. Sekarang kita akan buat adonannya dulu. Jadi mudah banget, di sini ada 250 gram tepung ketan ya. Lalu kita bisa tambahkan juga sama 250 gram tahu sutra. Nah di sini tahu sutra yang gue pakai itu memang agak berair, jadi kita nggak perlu tambahin air lagi. Memang banyak macam tahu sutra ya, ada yang berair kayak gini, ada yang kering. But don't worry, nanti kalau misalnya adonannya terakhir kalian terlalu kering, kalian bisa tambahin sama tahunya lagi. Tapi kalau adonannya terlalu basah, kalian bisa tambahkan sedikit tepung ketan sampai konsistensinya pas. Sekarang kita langsung campurin aja ke dalam sama airnya kita langsung tambahin ya. Dan semuanya ini akan kita aduk menggunakan tangan. Jadi kita nggak perlu tambahin gula atau garam di adonan dango ini. Teman-teman, ini adonan udah jadi. Memang kelihatan agak sedikit kayak kurang air gitu. Padahal ini adonannya udah pas ya. Untuk melihat dia pas atau enggak, kita ambil sedikit. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, saat hasilnya akan halus seperti ini ya, lihat deh, halus. Itu artinya adonan sudah siap untuk direbus. Oke, sekarang kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian yang nanti akan kita bulat-bulatkan. Jadi kita akan taruh di cutting board seperti ini. Lalu kita bikin lenjer panjang, ya, sambil ditekan-tekan supaya adonannya ini padat. Jadi caranya itu dari tengah nyebar ke samping, terus. Oke, kita belah dua aja ya, supaya gampang. Sekarang kita potong. Biasanya itu sekitar kurang lebih 1 cm lebih dikit ya. Lalu kita akan bulat-bulatkan sambil kita panaskan air untuk merebus. Tekan-tekan dulu seperti ini teman-teman, baru dibulat-bulatkan. Ya, kan? Oke, kita masukkan ya. Oke, udah matang semuanya. Wing, lembut ya. Ini pas banget lembutnya nih. Jadi walaupun dia lembut tapi masih ngelawan gitu teksturnya. Sambil kita nunggu adonannya dingin, sekarang kita akan buat sausnya. Nah, ini saus mitarashinya. Gampang banget. Jadi ada 240 ml air, kita langsung campurin aja sama pasino makan kecap asin. Kita tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Dan untuk pengentalnya, gue pakai tepung maizena. Di sini sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Untuk jumlah takaran ini lebih baik menggunakan sendok takar ya teman-teman, supaya resepnya jadi tepat gitu. Kita aduk dulu sebelum kita nyalakan apinya. Sebelum matang dia akan berwarna coklat muda. Tapi semakin dia matang semakin tua warnanya, sehingga benar-benar nanti terakhir saat hasilnya itu dia jadinya caramelize banget, warnanya itu jadi coklat tua tapi mengkilap gitu. Setelah tercampur rata, baru kita akan nyalakan api. Nah, kita bisa aduk menggunakan spatula juga boleh, atau pakai balon whisk juga oke ya. Setelah mengental seperti ini, kita bisa matikan api dan look at that, ini hasilnya.
Oke teman-teman, di sini gue pakai tusuk sate, tapi bisa juga kalian pakai misalnya sumpit bambu ya, boleh juga. Tapi kalau untuk ukuran kecil segini, sepertinya sih lebih aman menggunakan tusuk sate. Sisa 3 ya kan, kita lihat dulu. Tekstur ini nyoy-nyoy enak banget. Padahal tadi gua nggak pakai garam, nggak pakai gula sama sekali ya. Tapi saat ini ada rasa gurihnya. Jadi ditambah sama nanti saus terasi yang punya cita rasa strong, manis dan gurih, itu pasti pas banget. Nice. Sekarang kita akan panggang dangonya. Di sini dangonya bisa kalian panggang pakai grillan atau pakai api gitu, bara api boleh, atau pakai flat pan aja yang gampang. Nah biasanya kalau pakai bara api gitu, jadinya tekstur atau bentuk dari dangonya itu jadi cacat gitu loh. Apa ketekan-ketekan. Ya kalau pakai flat pan dia lebih rata browningnya. Nah, kenapa sih harus di browning? Karena saat kita sangrai atau kita panggang di atas flat pan, tepung ketan itu akan lebih elaborate lagi secara aromanya. Kalian pasti pernah dengar ketan bakar kan? Itu enak banget. Nah, sama juga kayak dango. Karena bahan dasarnya ketan, saat dibakar, dia akan lebih wangi dan pasnya itu bikin dangonya lebih spesial. Pastikan flat pan-nya ini nanti lengket, lalu kita panaskan sampai benar-benar panas. Setelah pan udah panas, kita kecilkan apinya ke api sedang saja. Nah, di sini kita mulai untuk manggang ya. Wih, mantap. Oke, kita balik, kita nempel nih. Oke, look at that. Ini wangi banget ya. Nice. Mitarashi dango. Mitarashi dango ini memang dangonya dipanggang, oke? Supaya menghasilkan aroma dari ketan yang benar-benar wangi dan enak banget. Teman-teman, sini wangi yang luar biasa. Ready. Nice. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal siramkan aja sama saus mitarashinya. Oke. Nah untuk saus mitarashi ini harus selalu dihangatkan ya. Kalau nggak hangat dia nanti akan membentuk permukaan kulit di atas permukaan sausnya. Ini kita terus tuang sampai coating semuanya. Nah, ada juga yang dicelupkan terlebih dahulu, boleh aja ya. Gue tambahin juga sama biji wijen di sini. Dan karena gue suka pedas, togarashi.